Pernah kepikiran nggak berapa sih biaya sebenarnya buat jalanin bisnis sehari-hari? Bukan soal gambaran besar ya, tapi angka-angka dasarnya yang benar-benar nentuin untung atau rugi dalam jangka pendek. Nah, hari ini kita bakal bongkar semuanya. Oke, bayangin Anda mau mulai bisnis. Kira-kira angka pertama apa yang wajib banget Anda tahu? Jawabannya mungkin gak sesimpel itu. Tapi percayalah, ini fondasi dari segalanya. Biar nggak kayak kuliah ekonomi yang ngebosenin, kita bikin ini jadi lebih nyata. Yuk, kita kenalan sama bisnis fiktif kita, The Clip Joint, sebuah barbershop sederhana. Nggak peduli deh bisnis Anda itu jualan jasa potong rambut atau software canggih, semua biaya itu intinya cuma bisa dibagi jadi dua jenis utama. Paham dua hal ini? Itu langkah pertamanya. Oke, jadi perbedaan pertama yang paling dasar itu antara biaya tetap dan biaya variabel. Coba kita lihat gimana ini berlaku buat barbershop kita tadi. Gini deh cara mikirnya. Biaya tetap itu ya tagihan yang bakal datang terus mau Anda layanin satu pelanggan atau 100 pelanggan. Biaya sewa ruko kan nggak peduli Anda lagi rame atau sepi. Nah, sebaliknya, biaya variabel itu biaya yang ikut naik turun bareng kesibukan Anda. Nggak ada pelanggan, ya Anda nggak perlu bayar tukang cukur per jamnya. Toko lagi rame banget, nah biaya tenaga kerja Anda pasti membengkak. Sekarang kita lihat angkanya biar lebih jelas. Coba perhatiin deh kolom biaya tetap. Angkanya nggak gerak kan? Tetap aja di $160. Itu biaya pokok Anda. Tapi begitu jumlah potong rambutnya nambah, lihat, biaya variabel sama total biaya langsung ikut naik. Nah, disinilah serunya dinamika bisnis Anda. Oke, total biaya udah ketahuan. Tapi kan sebagai pebisnis yang pintar, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya kita tahu biaya per satu potong rambutnya? Nah, buat jawab itu kita pakai yang namanya biaya total rata-rata atau ETC. Gampangnya ini cara buat tahu rata-rata berapa sih ongkos buat satu kali potong rambut? Tinggal bagi aja total biaya dengan jumlah potong rambutnya. Yuk, kita pakai contoh tadi. Kalau total biaya buat 40 potong rambut itu $320, ya tinggal kita bagi aja 40. Hasilnya $8. Jadi biaya rata-rata per potong rambutnya itu di $8. Simple kan? Tapi tunggu dulu, biaya rata-rata itu belum cerita lengkapnya loh. Buat ambil keputusan bisnis yang cerdas, Anda juga harus kenal sama yang namanya biaya marginal atau MC. Pertanyaannya beda nih, bukan lagi berapa biaya rata-ratanya, tapi berapa sih biaya tambahan buat ngelayanin satu pelanggan berikutnya? Coba kita hitung bareng. Buat nambah 24 potong rambut dari 16 jadi 40, biayanya kan naik $80. Artinya, setiap potong rambut tambahan di rentang itu cuma butuh biaya $3,33. Nah, lihat deh, angka ini kan jauh lebih rendah dari biaya rata-rata yang $8 tadi. Ini sinyal penting loh. Ini nunjukin seberapa efisien bisnis Anda pas lagi berkembang. Anda mungkin mikir, oh biayanya pasti naiknya lurus-lurus aja. Ternyata nggak gitu. Kurvanya itu melengkung. Kenapa ya? Nah, ini dia yang membawa kita ke salah satu konsep paling dasar di dunia produksi, diminishing returns, atau hasil yang semakin berkurang. Bayangin lagi barbershop kita. Awalnya cuma ada satu tukang cukur, ngerjain semuanya sendiri. Terus Anda tambah satu lagi, mereka bisa bagi-bagi tugas, jadi jauh lebih efisien. Tapi, coba bayangin kalau Anda terus-terusan nambah tukang cukur di tempat yang sama. Lama-lama mereka malah sikut-sikutan kan? Produktivitas tiap orang baru yang masuk malah jadi turun. Jadi ceritanya gini, awalnya satu tukang cukur kewalahan. Datang yang kedua, wah mereka jadi duo dinamis, produktivitas langsung meroket. Terus toko makin rame, Anda tambah lagi orang, kok malah jadi sempit, pertumbuhannya jadi melambat. Puncaknya, saking banyaknya orang malah jadi kacau. Nambah satu orang lagi justru bikin kerjaan semua orang jadi lebih lambat. Nah, itulah yang namanya diminishing returns. Ini membawa kita ke sebuah aturan emas dalam biaya produksi. Gini intinya, kalau biaya buat ngelayanin pelanggan berikutnya itu lebih murah daripada biaya rata-rata Anda sekarang, maka setiap pelanggan baru itu justru bantu nurunin biaya rata-rata Anda secara keseluruhan. Masih bingung? Oke, saya kasih analogi gampang. Anggap aja biaya rata-rata Anda itu kayak IPK kuliah. Terus biaya marginal itu nilai kuis Anda yang berikutnya. Nah, kalau nilai kuis Anda lebih rendah dari IPK, apa yang terjadi sama IPK Anda? Pasti turun kan? Sama persis kayak biaya. Selama biaya marginal Anda lebih rendah dari biaya rata-rata, dia akan terus menarik biaya rata-rata itu ke bawah.
Oke, semua kepingan puzzle-nya udah ada. Biaya tetap, variabel, rata-rata, marginal. Sekarang, waktunya kita gabungin semuanya buat jawab pertanyaan paling penting. Gimana caranya saya tahu kalau bisnis ini beneran cuan? Rumus untungnya itu simpel banget loh, cuma harga jual dikurangi biaya rata-rata. Pokoknya selama harga yang Anda pasang itu lebih tinggi dari biaya total rata-rata atau ATC, ya berarti Anda untung di setiap penjualan. Sesederhana itu. Jadi, ini dia toolkit analisis biaya Anda. Biaya tetap itu modal dasar yang nggak bisa diapa-apain. Biaya variabel itu tombol yang bisa Anda atur tiap hari. Biaya rata-rata itu jadi rapor Anda, untung atau enggak. Dan biaya marginal, ini kompas Anda buat mutusin. Oke, layanin satu pelanggan lagi atau stop sampai di sini. Pada akhirnya, ini semua bukan cuma soal hitung-hitungan akuntansi. Paham banget sama struktur biaya itu, bedanya tipis banget antara jalanin bisnis pakai feeling doang sama jalanin bisnis pakai data. Dan itu yang ngasih Anda kesempatan terbaik buat sukses. Oke, sekarang Anda udah jago soal biaya, udah menguasai setengah dari persamaan sukses. Tapi kan ada sisi lainnya, yaitu pendapatan. Nah, ini yang bikin penasaran. Gimana caranya nentuin harga yang pas biar untungnya maksimal? Tapi itu kita bahas di lain kesempatan ya.